Pengertian strategi pembelajaran kontekstual. Menurut Rahmawati dan Fitria tahun 2021, halaman 2213. Strategi pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah strategi pembelajaran yang menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman nyata siswa sehingga siswa lebih mudah memahami pembelajaran dan mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan. Strategi pembelajaran kontekstual menekankan bahwa proses pembelajaran akan lebih bermakna apabila siswa belajar melalui pengalaman langsung, bukan hanya mendengar penjelasan guru. Dalam pembelajaran ini, guru menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata yang sering dialami siswa. Dengan demikian, siswa dapat memahami manfaat dari materi yang dipelajari dan mengetahui cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi ini membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran karena siswa dilibatkan dalam kegiatan seperti mengamati, bertanya, berdiskusi, mencari informasi, dan memecahkan masalah. Manfaat strategi pembelajaran kontekstual menurut Sari DDKK tahun 2021 halaman 56. Strategi pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL memiliki beberapa manfaat penting dalam proses pembelajaran karena mampu menghubungkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Berikut penjelasan masing-masing manfaatnya. Ada yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa. Siswa lebih semangat belajar karena materi yang dipelajari berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka. Siswa merasa pelajaran lebih berguna dan mudah dipahami sehingga muncul minat untuk mengikuti pelajaran secara aktif. Ada contoh pada pelajaran matematika, guru menggunakan contoh kegiatan jual beli di pasar untuk menjelaskan konsep penjumlahan dan pengurangan. Hal ini membuat siswa lebih tertarik karena dekat dengan pengalaman mereka. Yang berikutnya, membantu siswa memahami materi lebih mudah. Dalam CTL, siswa belajar melalui pengalaman nyata, pengamatan, dan praktik langsung sehingga materi lebih mudah dipahami dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan guru. Siswa dapat menghubungkan teori dengan situasi nyata dan mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga contoh pada pelajaran IPA tentang tumbuhan. Siswa diajak mengamati tanaman di lingkungan sekolah sehingga mereka lebih mudah memahami bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ada juga melatih kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran kontekstual mendorong siswa untuk bertanya, menganalisis masalah, mencari informasi, dan menemukan solusi sendiri. Hal ini membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga belajar memahami sebab akibat dan menyelesaikan masalah. Ada juga contoh guru meminta siswa mencari penyebab lingkungan sekolah kotor dan mendiskusikan cara menjaga kebersihan sekolah. Dan ada juga berikutnya membuat pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Dalam CTL, siswa terlibat langsung dalam kegiatan belajar seperti diskusi, kerja kelompok, observasi, dan praktik. Hal ini membuat siswa belajar menjadi lebih aktif dan tidak membosankan dan menyenangkan. Siswa memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan teman dan guru sehingga pembelajaran lebih hidup. Ada juga contoh siswa bekerja dalam kelompok membuat poster tentang menjaga lingkungan sehat, selalu mempresentasikan
satu sama lain. Tujuan strategi pembelajaran kontekstual. Menurut Fitria DKK tahun 2020, tujuan strategi pembelajaran kontekstual adalah membantu siswa memahami materi belajar dengan cara menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata sehingga siswa mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Strategi ini bertujuan menciptakan pembelajaran yang bermakna, aktif, dan berpusat pada siswa. Ada juga tujuan. Yang pertama, membantu siswa memahami materi pelajaran secara bermakna. Dalam pelajaran kontekstual, siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi memahami makna dari materi tersebut melalui pengalaman nyata. Pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami karena dikaitkan dengan situasi yang sering ditemui siswa dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana jika siswa hanya menghafal teori, maka pengetahuan mudah dilupakan. Namun jika siswa memahami hubungan materi dengan kehidupan nyata, maka pembelajaran akan lebih melekat dalam ingatan. Selanjutnya, menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, yang dimana tujuan utama CTL adalah mengaitkan materi pelajaran dengan pengalaman nyata siswa agar siswa mengetahui manfaat dari materi yang dipelajari. Siswa akan lebih tertarik belajar apabila mereka merasa belajar tersebut berguna dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga contoh pada pembelajaran matematika. Guru menggunakan kegiatan jual beli untuk menjelaskan konsep penjumlahan dan pengurangan. Meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran kontekstual menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan belajar. Siswa didorong untuk aktif melalui kegiatan bertanya, berdiskusi, melakukan observasi, dan praktik langsung. Sementara itu, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan proses pembelajaran agar belajar efektif. Ada juga membantu siswa menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kontekstual tidak berhenti pada tahap pemahaman teori. Siswa diharapkan mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan dalam kehidupan nyata. Indikator keberhasilan pembelajaran adalah ketika siswa dapat mengaplikasikan ilmu tersebut di luar lingkungan sekolah. Ada juga meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa dengan mengingatkan materi pembelajaran pada konteks yang dekat dengan siswa. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Keterlibatan langsung siswa dalam kegiatan belajar menimbulkan rasa ingin tahu dan semangat untuk mempelajari hal baru. Motivasi yang tinggi akan berdampak pada peningkatan hasil belajar. Mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama. Strategi ini bertujuan melatih kecakapan sosial siswa melalui kegiatan kelompok dan diskusi. Dalam proses tersebut, siswa belajar menghargai pendapat orang lain, berkomunikasi secara efektif, membagi tanggung jawab, serta menyelesaikan konflik. Kemampuan ini merupakan bakal penting bagi siswa dalam kehidupan bermasyarakat. Melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Tujuan ini diarahkan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab, serta merumuskan solusi. Siswa dibiasakan berpikir secara logis dan sistematis dengan cara dihadapkan pada permasalahan nyata yang memerlukan pemecahan. Hal tersebut melatih kemandirian berpikir siswa.